Andra masih ingat betul bagaimana semua ini dimulai. Ia masih anak SMP kala itu. Usianya baru menginjak 14 tahun saat pertama kali bertemu Rina, gadis lugu yang sering duduk di pojok kelas dengan rambut tergerai dan senyum yang jarang muncul, tapi tulus saat akhirnya hadir. Mereka sekelas hanya setahun, tapi benih cinta itu sudah tumbuh sejak hari pertama. Tak banyak yang tahu hubungan mereka berlanjut diam-diam selama masa SMA, bahkan hingga lulus SMK. Mereka pacaran bukan sekadar untuk seru-seruan masa remaja. Mereka tumbuh bersama, belajar bareng, saling menyemangati ketika hidup terasa sulit. Rina anak desa sederhana, ayahnya seorang buruh tani, ibunya ibu rumah tangga yang jarang bicara. Sementara Andra berasal dari keluarga berada di kota kecamatan. Ayahnya punya usaha toko bangunan dan ibunya seorang guru. Perbedaan itu tak mengganggu mereka, tapi perlahan tembok mulai berdiri. Ketika Andra mulai bekerja di sebuah perusahaan konstruksi besar, hidupnya berubah cepat. Usianya masih 22 tahun, tapi penghasilannya sudah cukup untuk beli motor, bantu orang tua, bahkan mulai mencicil rumah kecil di pinggiran kota. Rina yang saat itu bekerja sebagai pegawai honorer di kantor desa, tetap mendukungnya dari jauh. Mereka berjanji begitu Andra mapan, mereka akan menikah, namun rencana tak semudah itu. Ketika Andra mulai membicarakan Rina di rumah, ibunya langsung memasang wajah masam. Gadis dari desa itu, yang anaknya Pak Gito, tukang kebun, nada suaranya seperti menusuk dada Andra. Dia baik, Bu, sudah lama aku kenal. Dia kerja, dia mandiri, kami sudah bersama dari SMP. Tapi ibunya hanya menggeleng. Kamu itu bisa dapat yang lebih dari dia. Masa depanmu besar, jangan dibatasi sama perempuan yang asal-usulnya nggak jelas. Hari demi hari, restu tak kunjung turun. Rina tahu, tapi dia tidak pernah minta dipilih. Dia hanya berharap jika cinta itu cukup, mereka akan tetap bersama. Tapi satu malam saat Andra sedang bersitegang dengan ibunya, Rina mengirim pesan pendek, "Maaf, aku tidak ingin menjadi beban yang memecah keluargamu. Aku mundur." Andra mencoba mengejar, tapi Rina sudah pergi. Dia memilih pindah kerja ke kota lain. Tak ada pesan, tak ada pamit, hanya hilang begitu saja. Beberapa bulan kemudian, kabar menyebar. Rina menikah dengan pria pilihan orang tuanya. Pria itu dikenal baik dan mapan, seorang pegawai bank yang bertugas di kota kabupaten. Kabar itu menghantam dada Andra seperti palu. Ia tidak datang ke pernikahan. Ia hanya menyepi selama berminggu-minggu, menenggelamkan diri dalam pekerjaan dan rutinitas. Tapi kehidupan Rina tidak seindah yang terlihat. Setelah menikah, Rina pindah ke rumah suaminya. Mereka tinggal di kompleks sederhana tapi layak, namun kebahagiaan itu tidak pernah tumbuh. Suaminya terlalu sibuk, dingin, dan nyaris tidak peduli. Rina lebih banyak sendiri. Bahkan saat dia mulai sering sakit kepala hebat dan sesak di bagian dada, suaminya hanya menyuruhnya minum obat warung saja dulu. Setelah beberapa kali pingsan di tempat kerja, akhirnya Rina menjalani pemeriksaan. Dokter mendiagnosisnya dengan penyakit autoimun langka. Bukan mematikan, tapi memerlukan pengobatan jangka panjang, disiplin tinggi, dan bisa sangat memengaruhi aktivitas dan emosi. Karena penyakit itu, Rina sering absen kerja, kariernya terganggu, dan rumah tangganya semakin hambar. Ia merasa seperti hidup dalam sangkar. Sementara itu, Andra juga tidak bahagia. Ibunya menjodohkannya dengan anak temannya, seorang perempuan dari keluarga kaya. Pernikahan mereka dingin sejak awal. Tidak ada cinta, hanya formalitas. Andra merasa kosong setiap malam. Dia sering menatap kamar kosong yang seharusnya diisi oleh Rina. Setahun berlalu, pernikahan Andra retak. Rina pun tak tahan lagi dan menggugat cerai. Mereka berdua sama-sama gagal mempertahankan rumah tangga yang dibangun tanpa cinta, dan takdir mulai membuka jalannya sendiri. Suatu hari di ruang tunggu rumah sakit tempat Rina rutin kontrol, dia melihat sosok yang sangat ia kenal. Andra dengan wajah canggung, mereka saling menatap. Hening. Tapi mata mereka berbicara lebih banyak dari semua kata yang pernah diucapkan. Andra duduk di sampingnya. "Aku dengar kamu sakit," ucapnya lirih. Rina menunduk. "Sudah lama, tapi aku masih bisa bertahan."
Andra menggenggam tangan Rina untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku juga nggak bahagia, Rin. Aku masih cinta kamu. Air mata Rina jatuh. Aku juga, Dra. Aku juga. Hari itu, waktu berhenti. Tak ada yang peduli lagi soal masa lalu, soal restu, soal status. Yang ada hanya dua hati yang saling menemukan kembali. Setelah tersesat terlalu lama di jalan yang bukan milik mereka. Dan itulah awal dari kisah cinta yang mereka bangun kembali, bukan dari awal, tapi dari titik kehilangan yang mereka ubah jadi kemenangan. Setelah pertemuan tak terduga di rumah sakit, hari-hari Rina mulai terasa berbeda. Ada harapan kecil yang tumbuh di hatinya, meski masih dibayangi rasa takut dan keraguan. Bukan hanya tentang penyakitnya yang belum sembuh, tapi tentang hati yang pernah patah dan kini berusaha disambung kembali. Andra datang lagi ke rumah sakit minggu berikutnya. Kali ini bukan karena kebetulan, ia benar-benar datang untuk menemani Rina kontrol. Aku tahu aku telat, Rin, kata Andra pelan saat mereka duduk di kantin rumah sakit. Tapi aku nggak mau telat 2 kali. Rina diam sejenak, tatapannya menerawang. Aku bukan Rina yang dulu, Dra. Aku sakit, aku nggak bisa kerja normal, aku gampang capek. Kadang emosiku naik turun. Aku sendiri aja capek sama diriku sendiri. Andra menatapnya dengan tenang. Aku nggak cari Rina yang sempurna. Aku cuma cari Rina yang dulu pernah bilang akan nunggu aku sampai akhir. Air mata itu jatuh juga. Rina menangis, bukan karena lemah, tapi karena perasaannya akhirnya punya tempat untuk kembali. Hari-hari berikutnya mereka mulai sering bertemu. Andra menemani Rina kontrol, mengantar pulang, bahkan sesekali menemaninya masak di rumah kecil kontrakannya. Keduanya seperti menemukan kembali potongan jiwa yang dulu hilang. Namun kisah ini tidak berakhir semudah itu. Suatu hari saat Andra mengantar Rina pulang, ibunya menelepon. "Di mana kamu? Sudah malam." "Aku di rumah Rina, Bu." Diam. "Kamu masih sama dia?" "Bu, aku udah cerai. Dia juga. Kami nggak bahagia karena kami bohongin perasaan sendiri. Sekarang aku mau benerin semuanya." "Kamu lupa siapa kamu? Kamu anakku. Kamu punya harga diri. Masa balikan sama perempuan desa yang bahkan jadi mantan istrimu orang lain?" "Justru karena aku anak ibu, aku tahu apa artinya memperjuangkan. Dan aku udah belajar. Restu tanpa cinta nggak bikin bahagia." Telepon ditutup, tapi bukan itu akhirnya. Keesokan harinya, Ibu Andra datang ke rumah Rina. Dengan sorot mata tajam, wanita itu berdiri di depan pintu. Rina membuka dengan gugup, mengenakan daster lusuh dan rambut yang digelung seadanya. "Ibu Andra?" "Iya, saya cuma mau tanya satu hal." "Kamu masih sayang anak saya?" Rina menunduk. "Iya, Bu, tapi saya nggak akan maksa. Kalau ibu keberatan, saya siap mundur lagi." Wanita itu terdiam, wajahnya keras, tapi matanya menyimpan lelah yang panjang. Ia menatap Rina yang tampak kurus, pucat, dan lemah. "Kamu sakit ya?" "Autoimun, Bu. Tapi bisa dijaga kalau minum obat rutin. Saya nggak minta dikasihani, saya cuma ingin hidup tenang." Ibu Andra menghela napas panjang. "Kamu tahu, dulu saya nggak suka kamu karena kamu dari desa. Tapi setelah lihat kamu hari ini, saya sadar. Kamu jauh lebih kuat dari banyak orang kota yang saya kenal." Beberapa bulan kemudian, Andra dan Rina menikah secara sederhana. Tidak di gedung mewah, hanya di rumah kecil dengan doa-doa tulus dari teman-teman dan beberapa keluarga yang datang, tanpa pesta besar, tanpa dekorasi mahal. Tapi penuh cinta yang sudah ditempa waktu, sakit, dan kehilangan. Setelah menikah, Andra memindahkan Rina ke rumah yang lebih dekat dengan rumah sakit. Ia juga mendaftarkan Rina pada pengobatan jangka panjang yang lebih teratur. Meski pengeluaran bertambah, Andra tak pernah mengeluh. Ia justru tampak lebih hidup dari sebelumnya. Rina mulai menulis. Ia menuangkan perasaannya ke dalam blog pribadi yang perlahan dibaca banyak orang. Kisahnya tentang cinta yang tertunda tapi tak mati menjadi viral. Ia diundang berbicara di komunitas penyintas penyakit autoimun. Dari sanalah semangat hidupnya tumbuh kembali. Ia berkata di salah satu sesi, "Sakitku bukan alasan untuk menyerah, dan cintaku bukan sesuatu yang bisa ditukar hanya karena perbedaan status. Kalau kamu yakin seseorang adalah rumahmu, kamu akan
temukan jalan pulang meski lewat badai. Andra duduk di bangku penonton hari itu. Ia menangis diam-diam. Rina, perempuan yang dulu dikira lemah dan tak pantas, kini berdiri di panggung menyembuhkan hati banyak orang. Dan di antara mereka, tak ada lagi kata terlambat. Hanya cinta yang akhirnya pulang. 3 bulan setelah pernikahan mereka, pagi-pagi rumah mungil Andra dan Rina dipenuhi aroma telur dadar dan kopi hangat. Rina yang biasanya lemah, pagi itu tampak lebih cerah. Senyumnya merkah meski tubuhnya masih sering pegal dan cepat lelah. Andra duduk di ruang makan memandangi istrinya yang sibuk di dapur. Ada perasaan harus sekaligus bahagia melihat perempuan yang dulu hanya bisa dia temui dalam ingatan, kini benar-benar ada di depannya. "Kamu yakin nggak capek masak sendiri?" tanya Andra. Rina tersenyum sambil menyendok nasi ke piring. "Capek sih, tapi bahagia. Masak buat suami sendiri tuh beda rasanya." Andra hanya tertawa kecil menatap Rina seperti sesuatu yang sangat berharga, lebih dari apapun yang pernah ia miliki. Hari-hari mereka berjalan sederhana. Rina menjalani terapi obat dan kontrol rutin, sementara Andra tetap bekerja di proyek bangunan. Setiap pulang, ia selalu membawa oleh-oleh kecil, entah kue kesukaan Rina, buku bacaan, atau sekadar bunga liar yang ia petik di jalan. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika Rina mulai bicara tentang keinginan punya anak. "Andra," ucap Rina pelan suatu malam. Andra menoleh sambil menyisir rambut Rina yang sudah mulai rontok akibat efek samping obat. "Aku pengin punya anak. Biar kecil-kecilan aja, yang penting ada jejak kita berdua." Andra terdiam. Ia tahu keinginan itu sangat wajar, tapi ia juga tahu bahwa kondisi tubuh Rina tidak mudah. Autoimunnya bisa kambuh sewaktu-waktu dan kehamilan justru bisa memperburuk keadaan. "Kamu yakin?" tanya Andra hati-hati. Rina menunduk. "Aku tahu tubuhku nggak sempurna, tapi aku cuma pengin tahu rasanya ngelahirin anak dari orang yang aku cintai. Kalau nggak bisa, aku akan ikhlas. Tapi kalau bisa, aku mau nyoba." Andra menggenggam tangannya. "Kalau itu bikin kamu bahagia, aku akan temani. Tapi jangan maksa tubuhmu ya, Rin. Kalau Allah kasih, kita syukuri. Kalau enggak, kita tetap lengkap berdua." Mereka pun mulai berkonsultasi dengan dokter kandungan. Beberapa tes dilakukan. Hasilnya tidak menggembirakan. Risiko kehamilan Rina sangat tinggi. Tubuhnya terlalu lemah untuk menahan beban kehamilan 9 bulan. Autoimunnya bisa menyerang organ dalam sewaktu-waktu jika terlalu stres fisik. "Secara medis kami tidak menyarankan kehamilan," kata dokter dengan hati-hati. "Tapi keputusan tetap di tangan kalian. Hanya saja tolong pertimbangkan baik-baik." Rina menangis malam itu. Tapi bukan karena marah pada Tuhan, ia hanya merasa kosong. "Kenapa ya, Dra? Rasanya aku dikasih cinta yang besar. Tapi nggak bisa kasih kamu hadiah apa-apa." Andra memeluknya erat. "Kamu pikir aku nikahin kamu karena pengen anak? Aku nikahin kamu karena aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Itu cukup. Bahkan kalau kita tua nanti cuma berdua doang, aku ikhlas. Yang penting kamu ada." Minggu-minggu setelah itu, Rina mencoba bangkit. Ia mulai aktif menulis lagi di blognya. Tulisan-tulisannya makin dalam, menyentuh, dan banyak dibagikan orang-orang. Ia bahkan diundang ke sebuah komunitas untuk jadi pembicara. Tetap tentang perjuangan perempuan dengan penyakit kronis. Salah satu artikelnya yang viral berjudul "Menikah Lagi dengan Orang yang Sama, tapi dengan Rasa yang Lebih Dalam." Ia menulis, "Kami bukan pasangan sempurna. Kami berpisah, saling menyakiti, dan bertemu lagi saat semua sudah hancur. Tapi justru dari puing-puing itu kami bangun rumah baru dengan pondasi yang lebih kuat dari sebelumnya. Penerimaan dan keikhlasan." Rina mulai merasa lebih hidup. Ia tetap sakit, tetap lemah di beberapa hari, tetap harus minum obat rutin, tapi kini ia punya alasan untuk terus bangkit. Cinta yang kembali ia temukan, dan orang-orang yang terinspirasi darinya. Suatu malam, Andra pulang dengan membawa kado kecil. Sebuah bingkisan kayu dan di dalamnya ada sebuah foto yang ia cetak diam-diam. Foto mereka berdua saat sedang tertawa di taman belakang rumah dengan tulisan di bawahnya, "Rumah bukan tempat, rumah itu kamu,
Rina memeluknya erat. "Aku nggak butuh anak buat bahagia, Rin," bisik Andra. "Aku cuma butuh kamu tetap hidup." Dan malam itu mereka menangis bersama. Bukan karena kehilangan, tapi karena tahu meski hidup tidak memberi semua yang mereka minta, cinta telah memberi mereka lebih dari cukup keberanian untuk tetap berjalan meski tak sempurna. Musim hujan datang lebih awal tahun itu. Udara di kota kecil tempat mereka tinggal menjadi lembab dan dingin. Rina mulai merasa tubuhnya semakin lemah. Ia sering merasa menggigil, sulit tidur, dan sesekali nyeri sendi hebat menyerang di tengah malam. Bahkan ketika Andra sudah berusaha menyediakan penghangat ruangan, membuatkan teh jahe, atau memijat pelan pundaknya, semuanya tidak banyak membantu. "Drah, aku makin sering lupa kata-kata. Kadang tanganku getar sendiri," ucap Rina dengan suara lirih. Suatu malam, Andra mengangguk pelan, mencoba tetap tenang meski hatinya diliputi kecemasan. Ia tahu gejala itu bukan hal baru, tapi kali ini lebih intens. Pagi harinya, mereka memutuskan pergi ke rumah sakit besar di kota provinsi untuk pemeriksaan lanjutan. Hasilnya membuat mereka terdiam cukup lama di ruang konsultasi. "Penyakit autoimunnya berkembang," jelas dokter. "Kemungkinan besar menyerang sistem saraf. Itu sebabnya gejala tremor, susah fokus, dan mudah lelah semakin sering muncul." Rina menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca, tapi ia tersenyum paksa. "Jadi, ini babak selanjutnya, ya?" Dokter menatapnya dengan iba. "Saya tahu ini berat, tapi kalau diterapi lebih rutin dan menjaga gaya hidup, masih bisa dikendalikan." Setelah keluar dari rumah sakit, Rina lebih banyak diam. Ia menatap keluar jendela mobil, memperhatikan rintik hujan membasahi kaca. "Aku nggak takut mati, Dra," ucapnya pelan. "Tapi aku takut ninggalin kamu terlalu cepat." Andra menggenggam tangannya. "Aku lebih takut kamu menyerah. Selama kamu masih mau berjuang, aku bakal temenin terus. Sakitmu bukan alasan buat nyerah, tapi buat kita lebih kuat." Beberapa minggu setelah itu, saat Rina fokus pada terapi dan menulis dari rumah, Andra harus kembali aktif mengurus proyek di luar kota selama 2 minggu. Mereka berpisah sementara, hanya berkomunikasi lewat video call. Namun selama proyek itu berlangsung, Andra bertemu seseorang dari masa lalunya, Laras, mantan tunangan sebelum ia kembali ke Rina. Perempuan itu kini bekerja sebagai arsitek proyek yang sama. Pertemuan itu tak bisa dihindari. Laras masih cantik, dewasa, dan tampak jauh lebih tenang daripada dulu. "Kamu berubah, Andra," ucap Laras saat mereka duduk di ruang istirahat proyek. "Kamu lebih bahagia, tapi juga lebih lelah." Andra tersenyum samar. "Aku capek karena hidup, tapi bahagia karena sekarang aku sama orang yang seharusnya aku perjuangkan sejak dulu." Laras tertawa kecil, tapi ada luka di balik matanya. "Kamu tahu, waktu kamu bilang batal nikah karena balik ke mantanmu, aku benci kamu setengah mati. Tapi sekarang aku ngerti, cinta itu nggak bisa dipaksain." Andra mengangguk, tapi diam. Yang membuatnya terganggu bukan pertemuan itu, tapi mulai tersebarnya gosip dari rekan proyek tentang kedekatan mereka. Seorang teman kerja iseng mengambil foto mereka makan siang bersama dan tanpa izin mengunggahnya ke media sosial. Foto itu sampai juga ke tangan salah satu pengikut blog Rina. Rina membaca pesan itu pagi hari saat sedang menyeduh teh. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. "Mbak Rina, maaf aku cuma pengikut blogmu. Tapi ini foto Mas Andra bareng wanita cantik, katanya kerja bareng proyek luar kota. Aku cuma kasihan sama Mbak." Foto itu tampak biasa. Andra dan Laras duduk di meja makan proyek, tapi tatapan Laras terlihat berbeda. Rina tidak langsung mengonfrontasi, ia hanya menyimpan perasaan itu sambil menunggu Andra pulang. Saat Andra pulang 3 hari kemudian, wajahnya tampak lelah. Ia langsung memeluk Rina, seperti biasanya, tapi kali ini Rina hanya berdiri diam. "Kamu kenapa?" tanya Andra. Rina menghela napas. "Kamu ketemu Laras?" Andra terkejut, lalu mengangguk. "Iya, tapi bukan ketemu sengaja. Dia kerja di proyek yang sama. Aku nggak pernah kontak dia lagi setelah itu." Rina menatap dalam-dalam ke matanya. "Kamu jujur atau kamu jaga perasaanku?" Andra maju menggenggam kedua tangan Rina.
Aku jujur, aku sama dia udah selesai sejak lama. Cuman karena kerjaan kita jadi ketemu. Tapi di kepalaku, di hatiku, cuma kamu. Aku nikahin kamu, Rin, bukan buat nyari pelarian. Tapi karena kamu satu-satunya yang nggak pernah aku lupain, bahkan waktu aku pura-pura bahagia sama orang lain. Air mata Rina jatuh. Tapi kali ini bukan karena marah, melainkan karena lega. Dia tahu ini bukan soal laras, tapi soal ketakutan ditinggalkan. Ketakutan karena tubuhnya melemah, karena ia merasa tak cukup layak lagi. Tapi Andra, lelaki itu tetap bertahan. Beberapa hari kemudian, Rina kembali ke rumah sakit untuk terapi. Kali ini Andra ikut. Mereka bertemu dokter yang sama, yang tersenyum. Melihat keduanya, pasangan kalian ini contoh luar biasa, kata sang dokter. Mungkin kalian nggak bisa sembuh sepenuhnya, tapi punya pasangan yang bisa bertahan dalam proses seperti ini, itu lebih dari cukup untuk sembuh dari sisi yang tak terlihat. Dan saat mereka pulang sore itu, Rina menatap langit mendung, lalu berkata pelan, "Mungkin hujan nggak selalu jadi musibah, kadang itu cuma cara langit bilang, bersiaplah, pelangi sebentar lagi datang." Andra tersenyum, memeluknya dari belakang. "Selama pelanginya kamu, aku siap nunggu seumur hidup." Sudah 6 bulan sejak Rina dan Andra menikah kembali. Dari luar, rumah kecil mereka terlihat damai, tapi di dalamnya perjuangan terus berlangsung. Hari-hari Rina tidak pernah mudah, kadang bisa tertawa bebas, kadang hanya bisa duduk diam di pojok ruangan karena tubuhnya terasa remuk oleh rasa sakit yang datang tiba-tiba. Suatu sore saat Rina sedang menyiram tanaman di halaman kecilnya, tetangganya yang sudah agak sepuh melongok dari pagar. "Rin, kamu belum isi juga ya? Padahal udah." "Lama nikah ulang?" Pertanyaan itu menyentak. Rina tersenyum kecil, menahan perasaan yang kembali mengusik hatinya. "Belum, Bu, doain aja ya," jawabnya singkat. Si ibu hanya mengangguk lalu masuk ke rumah. Tapi sejak hari itu, suara-suara mulai bermunculan. Kadang dari warung dekat rumah, kadang dari ibu-ibu yang lewat. Seolah hidup mereka tak pernah lepas. Dari pengamatan, masa laki-laki sehebat Mas Andra nikah sama perempuan yang sakit-sakitan, dia kan udah cerai dulu, ngapain juga balik lagi? Rina mendengarnya semua. Meski mereka tak bicara langsung, tapi nada itu sampai ke telinganya. Dan makin lama ia makin hancur oleh komentar-komentar yang menusuk seperti sembilu. Suatu malam Rina menatap cermin, wajahnya pucat, rambutnya rontok. Ia terlihat sangat berbeda dari Rina 7 tahun lalu saat Andra pertama kali menyatakan cinta. Ia masuk ke kamar, lalu menatap Andra yang sedang menyelesaikan laporan pekerjaan. "Drah, kamu pernah nyesel?" Andra menoleh. "Nyesel apa?" "Nyesel milih aku, nggak bisa ngasih anak, sakit-sakitan, jadi bahan omongan orang." Andra menghela napas lalu mematikan laptopnya. Ia mendekat, duduk di sebelah Rina, lalu menggenggam tangannya yang dingin. "Aku nggak pernah nyesel. Justru aku yang takut kamu nyesel nikah sama aku. Karena kamu harus tahan komentar orang tiap hari, kamu harus lawan sakit tiap malam, dan kamu harus kuat sendiri waktu aku kerja." Rina menangis. Kali ini tanpa suara. Ia hanya bersandar di dada Andra, membiarkan air matanya jatuh perlahan. "Aku cuma capek, Dra. Capek dibilang nggak berguna. Capek pura-pura baik-baik aja." Andra mengecup keningnya. "Kita nggak bisa tutup mulut orang, tapi kita bisa nutup telinga kita. Kita tahu kita bahagia, dan itu cukup." Beberapa minggu kemudian, Rina memutuskan menulis tentang tekanan sosial yang dialami perempuan penyintas penyakit kronis dalam pernikahan. Artikel itu diunggah ke blog dan langsung meledak di media sosial. Judulnya sederhana, "Perempuan yang tidak bisa memberi keturunan, tapi tetap layak dicintai." Ia menulis, "Kami tahu kami tidak sempurna, tapi bukan berarti kami tak layak mendapatkan cinta dan kehidupan yang layak. Kami bukan perempuan gagal, kami hanya diuji lewat jalur yang berbeda." Ratusan komentar datang. Banyak perempuan dari berbagai daerah membagikan kisah serupa. Rina membaca satu persatu. Ia tak merasa sendiri lagi, dan suatu hari ia diundang menjadi pembicara di acara komunitas pejuang autoimun nasional. Ia berdiri di panggung sederhana, mengenakan jilbab lembut dan wajah penuh ketenangan. Kalau kalian tanya apa hal paling berat yang saya hadapi, bukan sakitnya,
Tapi komentar orang-orang yang tidak tahu betapa kerasnya kami berjuang hanya untuk bangun dari tempat tidur tiap pagi. Tepuk tangan menggemuruh. Di bangku penonton, Andra berdiri sambil menahan air mata. Setelah acara itu, kehidupan Rina dan Andra memang tak serta-merta membaik, tapi mereka semakin kuat. Rina membuka kelas online menulis untuk perempuan-perempuan yang ingin menyuarakan isi hati. Andra mulai merancang proyek sosial kecil, membantu pasangan muda dengan pasangan yang sakit agar tak menyerah seperti dulu. Malam itu saat mereka duduk berdua di teras rumah, angin berembus pelan. "Rin," ucap Andra sambil menatap langit, "kita emang nggak bisa milih jalan hidup kita, tapi kita bisa milih cara kita jalaninnya." Rina tersenyum, menatap wajah lelaki yang selalu setia mendampingi. "Aku pilih kamu," katanya pelan. Andra balas tersenyum, "Dan aku pilih tetap bertahan." Dan malam itu, tak peduli suara dari luar, mereka tahu satu hal yang pasti, bahwa cinta bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang bertahan bahkan ketika dunia bilang kamu nggak layak. Musim kemarau tahun itu terasa berbeda. Udara terasa lebih kering dan matahari seperti enggan bersahabat. Di dalam rumah kecil Andra dan Rina, suasana semakin hening. Rina tak lagi seaktif dulu, ia sering terbaring di tempat tidur, wajahnya pucat, tubuhnya terasa semakin lemah hari demi hari. Hari itu Rina baru saja selesai menjalani terapi infus imunoglobulin untuk meredakan gejala serangan autoimun yang semakin parah. Di perjalanan pulang, ia tidak banyak bicara. Matanya sayu menatap jendela mobil, seperti sedang berbicara dalam hati. Andra menoleh sesekali. "Sakitnya parah?" Rina hanya mengangguk pelan. "Tapi aku masih tahan." Tiba-tiba tubuhnya menggigil. Keringat dingin mengucur deras dan bibirnya bergetar. Andra berhenti. "Aku nggak kuat." Andra segera menepi. Ia panik. Jantungnya berdetak kencang saat Rina mulai kehilangan kesadaran. Tanpa pikir panjang, ia mengangkat tubuh istrinya dan membawanya kembali ke rumah sakit. Malam itu menjadi malam paling panjang dalam hidup Andra. Di ruang ICU, Rina terbaring dengan selang infus dan alat bantu napas. Dokter mengatakan serangan sistem kekebalan tubuhnya kali ini sangat agresif. Jantung dan paru-parunya sempat melemah. Mereka harus siaga dalam 72 jam ke depan. Fase kritis. Andra duduk di luar ruangan, tangannya gemetar, matanya sembab. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan Rina. Ia menggenggam erat tas tangan Rina dan di dalamnya ia menemukan sebuah buku kecil. Rupanya Rina diam-diam menulis buku harian sejak mereka menikah lagi. Halaman pertama membuat Andra tak kuasa menahan tangis. "Kalau aku nggak sempat pamit, setidaknya kamu tahu aku bahagia bersamamu. Bahkan dalam rasa sakit, jangan salahkan dirimu. Kamu lebih dari cukup untuk hidup yang seperti ini." Andra memeluk buku itu erat-erat. Ia merasa dadanya seperti terbelah. Tapi ia tahu, ia harus kuat. Ia berdoa malam itu, untuk pertama kalinya. Dengan suara keras di mushola rumah sakit, ia meminta satu hal saja, kesempatan. Bukan untuk bahagia, tapi untuk membuat Rina merasa hidupnya masih layak diperjuangkan. 2 hari kemudian, keajaiban kecil terjadi. Rina mulai sadar. Matanya terbuka perlahan dan meski suaranya nyaris tak terdengar, ia tersenyum saat melihat Andra tertidur di samping ranjangnya. "Andra," gumamnya. Andra terbangun, langsung menggenggam tangannya. "Ya Allah, Rina, kamu sadar?" Rina mengangguk kecil, air mata menetes di sudut matanya. "Aku masih di sini?" Andra mencium tangannya. "Kamu masih di sini dan aku nggak akan kemana-mana." Dokter datang tersenyum lebar. "Dia berhasil melewati fase kritis. Ini luar biasa. Biasanya pasien dengan kondisi seperti ini jarang bertahan." Rina hanya memejamkan mata, lalu berkata, "Iya lirih, karena aku masih ada alasan untuk bertahan." Beberapa bulan setelah insiden itu, kondisi Rina mulai stabil. Ia tidak lagi sekuat dulu, tapi semangat hidupnya justru meningkat. Ia menulis kembali di blog, kali ini dengan topik hidup yang kedua, jika aku punya waktu lebih. Di tulisan itu, ia menulis, "Setelah mendekati kematian, aku sadar, hidup bukan soal berapa lama, tapi soal dengan siapa dan bagaimana kita menjalaninya.
Aku diberi kesempatan kedua, bukan untuk mengejar kesempurnaan, tapi untuk merayakan keberadaan. Aku sakit, iya, tapi aku masih hidup. Dan itu cukup untuk bersyukur. Tulisan itu viral, banyak rumah sakit dan komunitas kesehatan mengundangnya berbicara. Bahkan ada seorang produser yang ingin mengangkat kisahnya ke dalam film dokumenter. Di salah satu acara seminar, seorang gadis remaja menghampiri Rina dan memeluknya erat. "Mbak, aku juga sakit, tapi aku selalu malu. Tapi sekarang aku pengen hidup kayak Mbak Rina. Terima kasih udah kasih harapan." Rina hanya tersenyum dan memeluknya kembali. Di balik kelemahannya, ia menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi, kemampuannya untuk menguatkan orang lain. Suatu malam, Andra dan Rina duduk di halaman belakang rumah. Udara masih hangat, bintang-bintang mulai muncul. "Kamu tahu," kata Rina sambil menatap langit, "dulu aku pikir sakit ini adalah kutukan. Tapi sekarang aku rasa ini jalan Tuhan supaya aku tahu siapa yang benar-benar bertahan." Andra merangkulnya dari samping. "Dan kamu tahu, aku dulu pikir cinta itu cuma soal senang dan sedih. Tapi sekarang aku tahu cinta itu soal bertahan. Bahkan saat semuanya hampir hilang." Rina mengangguk. "Kalau besok aku pergi," Andra menutup mulut Rina pelan. "Sst, kamu masih di sini. Kita belum selesai." Dan malam itu, tak ada tangis, tak ada keluhan. Hanya dua insan yang sedang duduk bersama, memeluk waktu seolah itu harta paling mahal yang mereka miliki. 1 tahun telah berlalu sejak Rina nyaris meninggal dunia. Hari-hari kini berjalan dengan lebih pelan dan tenang. Andra dan Rina menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Tak lagi mengejar kesempurnaan, tak lagi terobsesi dengan cita-cita masa lalu. Mereka belajar menikmati setiap detik kebersamaan, bahkan yang paling sederhana. Setiap pagi Rina akan menyeduh teh hangat sambil duduk di kursi taman kecil belakang rumah mereka. Kadang ia membaca buku, kadang hanya diam menatap langit. Tubuhnya masih lemah, tapi pikirannya lebih kuat dari sebelumnya. Andra kini bekerja paruh waktu dan lebih banyak mendampingi Rina. Mereka juga aktif di komunitas kesehatan, memberi semangat untuk pasangan yang sedang berjuang seperti mereka. Namun suatu hari, Rina kembali merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya semakin mudah lelah tapi berbeda dari biasanya. Ia mulai merasa mual di pagi hari dan emosinya menjadi lebih sensitif. Awalnya ia mengira hanya efek samping obat, tapi saat ia sedang membersihkan kamar dan pingsan tiba-tiba, Andra langsung membawanya ke rumah sakit. Beberapa jam kemudian, Andra duduk di ruang tunggu. Dokter keluar dengan wajah datar. "Andra, kami sudah periksa dan kami juga kaget." Andra langsung berdiri, tegang. "Ada apa, Dok? Rina kenapa?" Senyum tipis muncul di wajah dokter. "Istri Anda hamil?" Andra terdiam. Ia pikir ia salah dengar. "Hamil? Bukankah dokter pernah bilang peluang itu nyaris tidak ada? Ini memang keajaiban. Tapi janin masih sangat lemah. Risiko keguguran tinggi. Dia harus benar-benar dijaga dan jangan sampai stres." Andra masuk ke kamar rawat. Rina sedang menatap langit dari balik jendela. "Kamu tahu nggak?" katanya pelan tanpa menoleh. "Aku mimpi ketemu anak kecil tadi malam. Dia panggil aku ibu." Andra tersenyum sambil menggenggam tangannya. "Dia nggak cuma mimpi, Rin. Dia beneran ada di rahimmu sekarang." Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca. "Kamu serius?" Andra mengangguk. "Kita akan punya anak, Rin." Air mata jatuh perlahan dari sudut matanya. Bukan tangis sedih, tapi tangis yang tidak bisa dijelaskan. Campuran antara syukur, takut, bahagia, dan haru yang mendalam. "Aku kira aku nggak akan pernah punya kesempatan ini." Hari-hari setelah itu menjadi hari yang penuh perjuangan. Kehamilan Rina benar-benar tidak mudah. Ia harus bed rest total, tak bisa beraktivitas banyak, dan sempat 2 kali hampir keguguran. Tapi Andra tak pernah lelah. Ia yang memasak, membersihkan rumah, mengurus pekerjaan, dan selalu berada di samping Rina setiap malam. Mereka seperti kembali ke masa-masa awal jatuh cinta, tapi kali ini lebih dalam, lebih kuat, lebih dewasa. Bulan demi bulan berlalu, dan pada minggu ke-34, akhirnya Rina melahirkan. Bayi perempuan mungil dengan suara tangis yang langsung menggema di ruang bersalin. Mereka menamainya Alia Zahra, yang berarti
perempuan mulia yang lahir dari perjuangan. Saat Andra menggendong Alia untuk pertama kalinya, ia hanya bisa menatap wajah mungil itu dengan mata berkaca-kaca. Di sisi tempat tidur, Rina tersenyum lemah. "Ini hidup baru kita, ya Drah," Andra mengangguk. "Dan kamu berhasil. Kamu hebat, Rin. Kamu ibu yang luar biasa." 2 tahun kemudian, Rina terlihat sehat. Meski tubuhnya masih harus dijaga dan dia tak seaktif dulu, ia tampak bahagia. Ia sering tertawa, bermain dengan Alia, dan kembali menulis. Kali ini buku pertamanya diterbitkan secara nasional dengan judul Cinta yang Bertahan, Dari Sakit, Cerai, hingga Kehidupan Kedua. Buku itu laris, bukan karena cerita manis, tapi karena kejujuran dan kekuatan dalam setiap kalimatnya. Suatu malam saat mereka bertiga duduk di halaman rumah, Andra melihat ke arah Rina dan bertanya, "Kalau dulu kamu tahu hidup kita bakal seberat ini, kamu masih mau jalan bareng aku?" Rina menoleh dan menjawab dengan tenang, "Bukan cuma mau, Drah, aku akan ulangi semuanya dari awal. Karena dari semua rasa sakit itu, Tuhan kasih aku 2 hal terindah dalam hidupku, kamu dan Alia." Dan malam itu, saat angin berembus pelan dan bintang-bintang turun perlahan dari langit, mereka tahu, cinta yang bertahan bukanlah cinta yang sempurna, tapi cinta yang terus memilih untuk tetap tinggal meski dunia berkata untuk pergi.